Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Kilas Doa. Semoga kabar sahabat semua hari ini selalu sehat baik dan dilancarkan semua urusannya, terutama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Kilas Doa, insyaallah pada ulasan kali ini Kilas Doa akan membahas tentang masalah sholat tasbih, yang merupakan satu dari sekian banyak sholat sunat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam, paling tidak satu kali dalam seumur hidup. Namun sebelum ke pembahasan itu, bagi sahabat semuanya silakan untuk mengecek kembali ulasan dari video menarik lain dari channel Kilas Doa ini, seperti pembahasan tentang doa sholat duha. Jangan lupa juga untuk dukung channel Kilas Doa ini dengan mengaktifkan tombol notifikasi agar update selalu informasi terbaru dari channel Kilas Doa ini. Juga tekan tombol subscribe, like, komen, dan share guna lebih bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah sahabat Kilas Doa, kita langsung saja ke pembahasan tentang niat, tata cara bacaan doa sholat tasbih lengkap dan artinya. Sahabat Kilas Doa, salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh para ulama kita adalah sholat tasbih. Dinamakan demikian karena di dalam sholat tersebut banyak dibaca tasbih. Sebagian masyarakat muslim di Indonesia menjadikan sholat tasbih sebagai sarana untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Untuk menjaring malam yang sangat mulia ini, mereka melakukan sholat malam secara berjamaah di 10 malam terakhir Ramadan, dan sholat tasbih dipilih untuk menjadi sarananya. Para ulama mendasarkan kesunahan sholat tasbih pada sebuah hadis riwayat Abu Rafi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas, tentang tata cara dan berbagai keutamaan melakukan sholat tasbih. Dalam berbagai kitab fikih yang menuturkan perihal sholat tasbih, para ulama menyebut hadis yang cukup panjang tersebut. Meski dipandang sebagai hadis dhaif atau hadis lemah, namun para ulama Syafi'iyah seperti Abu Muhammad Al-Baghawi dan Abdul Mahasin Ar-Royani menetapkan kesunahan sholat tasbih ini. Sahabat Kilas Doa, berikut ini beberapa hal yang perlu dibahas dari tata cara sholat tasbih. Yang pertama yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat tasbih. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim menuliskan yang artinya, dan termasuk sholat sunnah adalah sholat tasbih, yaitu sholat 4 rakaat, di mana dalam setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditambahi dengan lafaz wala haula wala quwata illa billah sebanyak 15 kali. Dan pada tiap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk setelah sujud yang kedua masing-masing membaca kalimat tersebut atau kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Maka itu semua berjumlah 75 kali dalam setiap satu rakaat. Sahabat Kilas Doa, dari penjelasan Ibnu Hajar di atas dapat disimpulkan tata cara pelaksanaan sholat tasbih sebagai berikut. 1. Pada dasarnya, tata cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih tidak jauh berbeda dengan tata cara pelaksanaan sholat-sholat lainnya, baik syarat maupun rukunnya. Hanya saja di dalam sholat tasbih ada tambahan bacaan kalimat thayyibah dalam jumlah tertentu. Kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, sebelum ruku terlebih dahulu membaca kalimat tasbih, yaitu kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu baru kemudian melakukan ruku. Yang ketiga, pada saat ruku, sebelum bangun untuk i'tidal terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu baru kemudian bangun untuk i'tidal. Yang keempat, pada saat i'tidal
Sebelum turun untuk sujud, terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian sujud. Yang kelima, pada saat sujud yang pertama sebelum bangun baca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian bangun untuk duduk. Yang keenam, pada saat duduk di antara dua sujud sebelum melakukan sujud kedua, membaca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian melakukan sujud yang kedua. Yang ketujuh, pada saat sujud kedua sebelum bangun membaca tasbih sebanyak 10 kali. 8. Setelah sujud yang kedua, tidak langsung bangun untuk berdiri mulai rakaat yang kedua, namun terlebih dahulu duduk untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu barulah bangun untuk berdiri kembali memulai rakaat yang kedua. Nah, dengan demikian maka dalam satu rakaat telah terbaca tasbih sebanyak 75 kali. Dan untuk rakaat yang kedua, tata cara pelaksanaan sholat dan jumlah bacaan tasbihnya sama dengan rakaat yang pertama. Hanya saja pada rakaat kedua setelah membaca tasyahud sebelum salam terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian membaca salam sebagaimana biasa sebagai penutup sholat. Sahabat kelas doa, selanjutnya adalah keutamaan sholat tasbih. Besarnya kemuliaan atau keutamaan yang ada pada sholat tasbih tersurat dalam sebuah hadis yang banyak dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan status hukum sholat tasbih. Hadis tersebut salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut. An Abni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, ala tika ala amnahuka ala ahibbuka ala af'alu bika asroi solin iza anta fa'anta zalika ghafarallahu laka dan baka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khoto'ahu wa amdahu syogirahu wa kabirahu sirahu wa alaniyatahu antu soliya arba'a roka'atin taqara'a fi kulli raqatin Fatihatal kitabi wa suratin fa iza faragta minal qiraati fi awwal raqatin wa anta qaimun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata maratan summa tarka'u fatakulha wa anta raki'un asran summa tarfa'u ra'saka minar ruku' fatakuluha asron summa tahwi sajidan fatakuluha wa anta sajidun asron summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fatakuluha asron summa tasjudu fatakuluha asron summa tarfa'u ra'saka fatakuluha asron fazalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin taf'alu zalika fi arba'in raqatin ini statota antus soliyaha fi kulli yaumin marratan fa'al fa ilam taf'al fa fi kulli jumu'atin marratan fa ilam taf'al fa fi kulli syahrin marratan fa ilam taf'al fa fi kulli sanatin marratan fa ilam taf'al fa fi umrika marrah. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas pamanku, tidakkah aku memberimu, tidakkah aku memberitahumu, tidakkah aku lakukan kepadamu 10 perkara bila engkau melakukannya maka Allah ampuni dosamu, yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tak dilakukan karena kesalahan dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Lakukanlah salat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Ketika engkau telah selesai membaca di rakaat pertama dan engkau masih dalam keadaan berdiri, engkau ucapkan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku, ucapkan kalimat itu 10 kali saat engkau ruku. Kemudian engkau angkat kepalamu dari ruku atau i'tidal, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau turun bersujud, kau baca kalimat itu 10 kali dalam bersujud. Kemudian engkau angkat kepalamu dari bersujud, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau bersujud yang kedua, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau angkat kepala,
engkau baca kalimat itu 10 kali, itu semua ada 75 dalam setiap rakaat. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Bila engkau mampu melakukannya setiap hari sekali, maka lakukanlah. Bila tidak, maka lakukan setiap 1 Jumat sekali. Bila tidak, maka setiap 1 bulan sekali. Bila tidak, maka setiap 1 tahun sekali. Bila tidak, maka dalam seumur hidupmu lakukan sekali. Sahabat Kilas Doa, pembahasan selanjutnya adalah tentang lafal niat sholat tasbih. Dan berikut adalah lafaz niat salat tasbih dengan 2 kali salam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara berikut ini adalah lafaz niat salat tasbih dengan sekali salam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tentang pembahasan tentang doa salat sunat tasbih. Berikut ini merupakan doa salat tasbih. Selain membaca tasbih sebanyak 300 kali, kita juga dianjurkan membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahlil yakin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa wajala ahli khasyah wa talaba ahli ragbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfan ahli ilma hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka ma khafata tahjijuni an ma'ashika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhoka wa hatta unasihaka bi taubati khaufan minka hatta ahlusa lakan nasihata haya'a minka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna usina dhanna bika subhana khaliqin nur. Artinya, ya Allah, kepadamu aku minta petunjuk mereka yang terima hidayah, amal-amal orang yakin, ketulusan mereka yang bertaubat, keteguhan hati mereka yang bersabar, kekhawatiran mereka yang takut kepadamu, dan doa mereka yang berharap, ibadah mereka yang wara, dan kebijaksanaan mereka yang berilmu agar aku menjadi takut kepadamu. Ya Allah, masukkanlah rasa takut di kalbuku yang dapat menghalangi diri ini untuk mendurhakaimu. Dengan demikian aku dapat beramal soleh yang mengantarkanku pada ridhamu, dan aku bertobat setulusnya karena takut kepadamu. Dengan itu pula aku beribadah secara tulus karena malu kepadamu. Dengan rasa takut itu aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Karena itu juga aku dapat berbaik sangka selalu kepadamu. Maha suci Engkau pencipta cahaya. Di ayat lain disebutkan pencipta api. Sahabat Kilas Doa, senantiasa dengan pengamalan dari tata cara salat tasbih dan bacaan tasbih yang benar bisa memberikan manfaat dan hikmah yang luar biasa dari keajaiban salat tasbih, sehingga mampu menjadi sebuah amalan penting bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabat yang telah bergabung, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilaf dari pembahasannya. Silakan untuk mengoreksi dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.